102. Kelicikan Mia. Sudah 5 menit jalan kaki, tapi tidak ada satupun taksi yang lewat. Pipit menoleh ke belakang. Petir langsung tersenyum, kemudian berhenti tepat di depan Pipit. Ayo masuk, sampai besok pagi nggak akan ada taksi yang lewat. Terpaksa Pipit masuk ke dalam mobil Petir. Sementara di mansion, Anidia sedang tidur di ranjang ditemani oleh Alvano. Minggu depan ulang tahun perusahaan kan? Tanya Anidia yang sedang mencoba memejamkan matanya. Sekarang tidur dulu ya. Nanti kita bicara lagi. Alvano sedari tadi terus mengelus kepala Anidia. Tanpa banyak bicara Anidia terpaksa tidur. Tak lama terdengar dengkuran halus dari mulut istrinya itu. Sementara di dalam mobil, Lisa dan Jordan sedang menuju entah kemana. Sedari tadi Lisa sama sekali tidak bicara. Begitu juga dengan Jordan. Kita mau kemana? Sudah cukup penasaran barulah Lisa bertanya. Tunggu sebentar lagi. Begitulah Jordan. Dingin dan irit bicara, sama persis dengan bosnya. Lisa mengangguk percuma bicara sama laki-laki kaku seperti itu. Tak lama mereka tiba di dekat pantai. Jordan membuka pintu untuk Lisa. Lisa yang melihat keindahan alam di sore hari begitu bahagia. Mereka berkeliling di sekitar sana. Sesekali Jordan menanyakan sesuatu pada Lisa. Dengan senang hati Lisa menjawabnya. Sudah hampir 2 jam mereka mengobrol makan dan lain sebagainya. Barulah Jordan mengambil sesuatu di dalam mobilnya. Lisa tidak bertanya apapun. Dia sibuk dengan minumannya sedari tadi. Tiba-tiba Jordan berdiri di hadapan Lisa, menyerahkan buket bunga mawar merah yang sangat indah. Lisa melihat ke arah Jordan dengan tatapan sulit diartikan. Aku tidak tahu hal-hal romantis yang biasa dilakukan oleh pria di luar sana. Tapi aku ingin mengatakan isi hatiku. Jujur, saat pertama melihatmu, aku sudah mulai memiliki perasaan terhadapmu. Jordan menarik nafas dalam-dalam. Maukah kau menjadi kekasihku? Bukan itu yang ingin Jordan katakan. Tapi entah kenapa itu yang keluar dari mulutnya. Apa kau sedang serius? Apa aku terlihat bercanda? Bukan menjawab, Jordan malah balik bertanya. Tidak. Terus apa jawabanmu? Tanya Jordan tidak sabaran. Aku mau. Akhirnya Jordan bernafas lega setelah mendengar jawaban dari Lisa. Sore ini mereka langsung menghabiskan waktu bersama sebagai kekasih. Sementara di kontrakan, Pipit baru saja sampai. Dari tadi mereka bertengkar di dalam mobil sampai tiba di depan kontrakan. Dasar laki-laki sinting, aku akan membalasnya besok. Pipit masuk melihat ke dalam kontrakan yang kosong. Kemana sih tuh orang? Udah sore belum juga pulang, dasar teman laknat. Teriak Pipit. Bagaimana tidak marah-marah coba? Petir mengatakan kalau dia perempuan gila yang tidak disukai oleh pria maupun. Ergi, kenapa juga aku mengatakan sesuatu yang membuatnya marah sih? Dasar petir bodoh, pasti nanti aku diketawain sama bajingan-bajingan itu. Petir yang masih di depan kontrakan Pipit langsung mengemudi seperti orang mabuk. Rencananya gagal total, padahal udah direncanakan dari kemarin, tapi malah gagal. Keesokan paginya, Anidia sudah tidak seperti kemarin lagi. Hari ini dia sudah siap menggunakan dress cantik untuk ke kantor bersama suaminya. Saat ini mereka sedang berada di meja makan bersama yang lainnya. Kenapa Petir murung gitu sayang? Bisik Anidia di telinga suaminya. Alvano menoleh ke arah sahabatnya kemudian menggeleng kepalanya. Anidia melihat hari ini sepertinya mood Petir lagi nggak bagus deh. Sementara Jordan hari ini lebih bersemangat dari pagi-pagi sebelumnya. Alvano menyantap makanannya seperti biasa. Beda dengan Anidia yang merasa mual melihat makanan berat seperti yang biasa dia makan. Sayang, kok cuma makan roti sam susu? Ucap Alvano melihat istrinya yang hanya makan roti isi coklat. Tidak seperti biasanya. Lagi pengen aja. Emangnya kenapa? Tanya Anidia bingung. Nggak apa-apa. Habisin makanannya. Anidia mengguk. Setelah selesai mereka langsung pergi. Hari ini Jordan ke perusahaan pusat. Jadi dia ditemani oleh Samuel sementara Petir menyetir untuk pasangan suami istri yang super romantis di dunia. Kalau kamu merasa pusing, langsung ke ruanganku ya. Ya sayang, aku udah nggak apa-apa. Kemarin mungkin karena aku naik pesawat. Sekarang bener-bener udah gak. Ucap Anidia di dalam pangkuan Alvano. Petir yang melihat sahabatnya itu sangat kesal. Tak lama mobil mereka tiba di depan perusahaan. Anidia segera turun saat melihat tidak ada orang di sekitar sana. Setelah Anidia masuk barulah Petir masuk ke gerbang.
Selalu aja hampir barengan, gumam karyawan yang melihat ke arah lift lalu melihat Alvano yang baru masuk bersama petir. Ya, lo pernah lihat enggak dia naik taksi? Enggak tuh. Dia selalu jalan kaki. Mungkin malu diantarin orang tuanya. Mungkin juga ya. Semua orang langsung terdiam saat melihat Alvano melewati mereka. Tidak lupa mereka menyapa Alvano dan petir. Sementara Anidia sudah sampai di lantai 5. Dia segera duduk di meja kerjanya seperti biasa. Pagi Anidia, sapa Pipit, Lisa dan Zira bersamaan. Pagi juga guys. Balas Anidia. Gimana keadaan kamu, En? Tanya Lisa berdiri di samping Anidia. Udah sehat seperti semula. Kemarin mungkin karena efek naik pesawat. Ucap Anidia lirih kemudian terkekeh kecil. Sementara Mia saat ini sedang berada di toilet. Gimana caranya ya? Biar dia minum minuman ini. Jangan sampai Anidia hamil. Kalau dia hamil bisa-bisa Alvano tidak akan melepaskannya lagi. Mia memegang sebotol obat herbal yang diracik oleh orang hebat. Obat untuk membuat seseorang mandul selamanya. Mia keluar melihat siapa orang yang bisa dia percaya untuk menyuruh memberikan minuman untuk Anidia, tanpa harus melibatkan dirinya. Aku harus menunggu jam makan siang. Pasti dia akan ke kantin untuk makan siang. Baiklah Anidia. Selamat menempuh hidup sengsaramu selamanya. Gumam Mia tersenyum lebar. Benar saja. Jam 11 Anidia dan sahabatnya langsung turun ke kantin untuk makan siang. Sementara di perusahaan sedang ada meeting penting yang diadakan setengah jam yang lalu, Jeti Anidia langsung turun karena perutnya juga udah lapar. Tadi pagi dia hanya makan roti sama susu. Makanya sekarang dia sudah kelaparan lagi. Mia terus mengawasi gerak-gerik Anidia. Jika merasa ada kesempatan, maka dia akan memasukkan obat tersebut ke dalam minuman Anidia. Mia yang melihat ada harapan langsung tersenyum. Dia mendekati ke arah meja yang terletak beberapa minuman, entah apa yang dia bisikan kepada pelayan di sana. Yang jelas saat ini Mia langsung tersenyum lebar. Aku akan melihat, apakah dia akan bertahan dengan perempuan mandul seperti Anidia. Batin Mia tersenyum. Anidia dan yang lainnya duduk setelah mereka memesan makanan dan minuman. Sepertinya Anidia sangat lapar sehingga tidak menyadari kalau makanannya hampir habis. Mia yang terus melihat ke arah Anidia tersenyum lebar. Anidia yang tidak mengetahui apapun segera meminum air yang dipesannya tadi. Setelah minum, Anidia melanjutkan makan, sambil berbicara dengan sahabatnya. Tiba-tiba perutnya merasa sangat mual. Anidia yang tidak tahan lagi segera berlari dari sana. Memuntahkan semua isi perutnya yang sempat dia makan tadi. Kenapa juga dia pakai acara muntah segala sih? Ucap Mia kesal. Kemudian dia berdiri mengambil air mineral dan memasukkan kembali sebutir obat tadi, dan langsung memberikannya kepada Anidia. Pipit dan Lisa langsung panik saat melihat Anidia muntah-muntah. Mereka mencoba memijit tengkuk Anidia, agar merasa lebih baik. Ini diminum dulu supaya mendingan. Lisa menoleh ke arah Mia, kemudian hendak mengambil air tersebut. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan Alvano berlari ke arah mereka. Semua karyawan langsung terkejut melihat ke arah CEO mereka. Tiba-tiba Alvano langsung berjongkok mengelus rambut Anidia. Sayang, minum dulu. Alvano langsung memberikan minuman yang dikasih sama petir tadi. Mia yang melihat Alvano memberikan minuman lain hanya bisa mendesah. Aku muas sekali, Al. Kepalaku sangat pusing. Apa sepengaruh ini naik pesawat kemarin? Keluh Anidia. Lisa membantu Anidia untuk berdiri. Karena Anidia tidak mau terlihat seperti pasangan suami istri di perusahaan. Kita ke rumah sakit sekarang, tidak peduli lagi dengan bisik-bisik para karyawan. Alvano segera menggendong Anidia ala bridal style di depan semua orang. Al, turunin aku. Semua orang melihat kita. Alvano tidak peduli. Melihat istrinya muntah-muntah saja sudah membuatnya sangat khawatir. Al, turunin aku di sini. Sayang, sampai kapan aku harus merahasiakan ini semua? Anidia tidak tahu harus menjawab apa. Setelah mengatakan itu Alvano kembali melangkah menuju parkiran, diikuti oleh petir yang sejak tadi tidak berbicara. Anidia pasrah saat semua orang melihat adegan tersebut. Benar kata Alvano. Sampai kapan mereka akan merahasiakan semua ini? 103. Kabar gembira. Setelah kepergian Alvano dan Anidia, semua karyawan langsung berkumpul ke tempat yang tadi Anidia duduki. Hei kalian, ternyata benar ya berita yang kemarin viral. Ya. Ternyata Anidia menjual rahimnya untuk CEO kita. Kalian kalau nggak tahu apa-apa mendingan diam deh. Jangan sampai Pak Alvano dengar semua perkataan kalian, kesal Pipit.
Emang bener kan? Apa istrinya Pak Alvano tahu kalau Ani dialah perempuan yang bersedia menjual anaknya untuk Pak Alvano? Jengah dengan perkataan para karyawan tersebut. Mereka bertiga segera meninggalkan perusahaan menuju rumah sakit. Di rumah sakit, Richard langsung yang menangani istri sepupunya itu. Kamu tunggu di luar. Enggak. Aku akan masuk melihat keadaannya. Alvano melangkah ke dalam ruangan tersebut. Al, diamlah di sini. Jangan sampai mereka ketakutan saat melihat wajah seramu itu. Richard tetap melarang Alvano untuk masuk, karena takut nanti Alvano melakukan sesuatu di luar nalar. Terpaksa Alvano mengalah. Dia berdiri di luar, melihat Richard yang masuk ke dalam. Sementara di dalam ada Richard dan dua suster yang ikut dengannya. Setelah hampir 20 menit, Anidia dipindahkan ke ruangan VVIP di lantai 2. Sebelum itu dia terlebih dulu dibawa oleh Richard ke sebuah ruangan. Alvano sedari tadi gelisah tidak jelas. Dia sangat khawatir dengan keadaan istrinya itu. Bagaimana keadaannya? Dia baik, kau jangan khawatir. Jawab Richard tenang. Mereka langsung masuk. Kali ini Richard menyuruh Alvano untuk menemani Anidia. Sedari tadi Alvano menggenggam tangan istrinya seolah sangat ketakutan kehilangan istrinya itu. Alvano menyernyit saat melihat ruangan yang Richard sarankan. Setelah memastikan sesuatu dokter tersebut tersenyum ke arah Anidia. Begitu juga dengan Anidia. Alvano sedari tadi heran melihat wajah istrinya itu. Sayang, apa masih mual? Anidia cuma menggeleng dan tersenyum. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Alvano tidak sabar. Nyonya Anidia baik-baik saja, Tuan. Mungkin sekarang Anda harus lebih serius menjaga kesehatan istri Anda. Jawab tenang dokter tersebut. Apa tidak ada sesuatu yang serius? Tidak, Tuan. Untuk beberapa hari ini, Nyonya Anidia harus dilawat. Jangan biarkan siapapun memberikan makanan atau minuman kepadanya. Beritahu dokter tersebut. Baik, Dok. Alvano yang terlihat begitu kejam langsung baik demi istri tercintanya. Dia rela melakukan apapun demi istri kecilnya itu. Setelah itu, Alvano dan beberapa suster yang Richard bawa langsung memindahkan Anidia ke lantai 2. Ruangan yang super mewah di sana. Di sana juga ada sahabatnya Anidia yang sejak tadi menunggu dengan keadaan cemas. Anidia sejak tadi terus memegang perutnya. Itu membuat Alvano cemas setengah mati. Baby, apa masih merasa mual? Anidia langsung tersenyum kemudian merentangkan tangan minta dipeluk. Dengan senang hati Alvano membalas pelukan istrinya itu. Kenapa nangis, Em? Apa sangat sakit? Anidia menggeleng. Dia menangis karena bahagia. Bagaimana bisa seorang perempuan yang dinyatakan mandul bisa hamil? Anidia tidak percaya dengan semua itu. Anidia menuntun tangan Alvano ke arah perutnya. Kemudian dia tersenyum. Alvano mengelus perut istrinya dengan penuh kelembutan, tanpa tahu kalau sebenarnya di dalam sana sudah ada bayi yang sangat mereka inginkan selama ini. Apa sesakit itu? Sahabat Anidia yang sejak tadi berdiri di dekat sofa sangat penasaran dengan hasilnya. Apa separah itu sampai Anidia nangis? Sebentar lagi kamu akan dipanggil Dedi Al, ucap Anidia lirih. Hanya Alvano yang bisa mendengarnya. Alvano masih menatap wajah istrinya. Tidak mengerti dengan perkataan istrinya itu. Bukankah istrinya mandul? Kamu akan segera menjadi ayah Al, ulang Anidia dengan penuh semangat. Barulah Alvano tersadar. Baby, kamu hamil? Tanya Alvano gugup. Anidia mengangguk. Alvano langsung menarik nafasnya dan segera memalingkan wajahnya. Setelah sekian lama akhirnya air matanya keluar juga. Akhirnya dia bisa memiliki bayi dari istri kecilnya itu. Alvano segera memeluk dan mencium perut istrinya, dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sahabat Anidia yang melihat adegan itu semua langsung menutup mulutnya tak percaya. Mereka langsung tersenyum bahagia. Kita akan segera punya keponakan. Ucap Lisa bahagia. Ya. Aku akan segera mendapatkan keponakan. Kalau dia perempuan aku akan mengepang rambutnya. Kalau dia laki-laki aku akan mengajarinya main bola. Naik sepeda. Apalagi ya? Ucap Pipit. Mengajarinya untuk tidak berurusan dengan perempuan menyebalkan sepertimu. Jawab petir yang baru masuk membawa buah-buah hen. Kalau dia perempuan, maka aku akan mengatakan jangan pernah dekat atau bicara dengan laki-laki bajingan sepertimu. Lanjut Pipit enggak mau kalah. Kalian diamlah. Kalian gak lihat Anidia lagi sakit. Tumben Zira tidak ikut komentar. Dia sangat senang saat mengetahui kalau sahabat pertamanya hamil.
Sementara di luar ruangan tersebut, Mia sudah mengetahui semuanya. Sejak tadi dia terus mengikuti kemanapun Anidia dibawa, sampai saat dokter mengatakan kalau Anidia hamil pada Richard dia mendengarnya. Sial, kenapa secepat itu sih? Gimana caranya aku memisahkan mereka? Mia terus berpikir, dia harus menyingkirkan bayinya Anidia apapun caranya. Di tempat lain, keluarga Tiamor sedang menyusun rencana untuk menyerang Alvano. Semua anggota keluarga sedang berdiskusi di rumah kakeknya Tiamor. Ini semua salah kau, Georgie. Jika kau tidak memberitahu di mana keberadaan gadis itu, maka Tiamor masih ada sampai hari ini. Ucap marah kakeknya Tiamor. Maafkan aku, ayah. Aku tidak menyangka dia akan kecolongan seperti ini. Kecolongan? Bukan dia. Tapi kau membiarkannya ke sana bersama Luke. Kau sendiri tahu betapa dia terobsesi sama perempuannya Alvano. Tapi kau sengaja menyuruhnya ke sana. Lihatlah sekarang ini. Saat datang ke sana beberapa hari yang lalu, keluarga Tiamor termasuk Georgie sangat terkejut melihat Bangun yang sudah puluhan tahun dia. Bangun sudah hancur tak bersisa. Entah seperti apa kejadian yang menimpa Tiamor. Semua keluarga langsung menangis saat melihat bangunan tersebut. Rencananya mereka akan menjenguk Tiamor setelah Georgie pulang, tapi kejutan selalu menghampiri keluarga mereka. Sekarang kita harus memikirkan cara agar bisa membalas semua kejahatan Alvano, ucap paman keduanya. Jalan satu-satunya adalah menculik perempuan itu, dan menyiksanya, atau membunuhnya, supaya pria angkuh itu mengerti seperti apa kehilangan. Usul kakeknya Tiamor. Dia perempuan yang sangat lugu, ayah. Pantas saja Tiamor kita sangat menyukainya. Ucap Georgie. Persetan dengan keluguannya. Karena dia cucu kesayanganku meninggal. Aku akan membalas perbuatan mereka semua. Setelah mengatakan itu, kakeknya Tiamor segera pergi dari sana. Sementara di rumah sakit, Anidia masih tertidur lelap setelah diberi vitamin oleh dokter kandungan yang tadi menangani Anidia. Apa tidak ada cara untuk menghilangkan mualnya, dok? Tanya Alvano serius. Tidak ada, Tuan. Kami sudah memberikan vitamin untuk mengurangi rasa mual dan pusing. Setiap ibu hamil pasti merasakan hal yang seperti ini, Tuan. Jika bisa, Alvano akan memindahkan semua yang Anidia alami saat ini terhadap dirinya. Begitulah rasa sayang Alvano pada istrinya itu. Pukul 20.3. Anidia baru bangun. Kepalanya masih sedikit pusing. Dia tidak merasa mual seperti tadi siang lagi. Baby, kamu udah bangun? Anidia mengangguk. Aku haus. Alvano segera memberikan segelas air putih untuk istrinya. Ada yang ingin kamu makan? Anidia menggeleng kemudian mengangguk. Aku mau buah aja. Alvano segera mengambil buah yang ingin Anidia makan. Dia juga menyupi sesuap bubur yang petir bawa tadi. Setelah selesai Anidia baru hendak tidur. Tapi ruangannya kembali terbuka. Masuklah Tiara dan juga Nataisa. Alvano yang melihat ibunya segera berdiri. Ada apa kalian kesini? Kami baru tahu tadi sore saat datang berkunjung ke mansion. Gimana kabar kamu, Anidia? Tanya basa-basi Tiara. Aku baik, Tante. Anidia ingin istirahat. Kalian sudah melihatnya kan? Sekarang keluar dari sini. Usir Alvano langsung tanpa rasa bersalah sedikit pun. Al, kedatangan kami ke sini baik. Kami ingin. Ucapan Nataisa langsung terputus. Keluar dari sini. Tahu kalian tidak akan melihat matahari terbit besok pagi. Tiara dan Nataisa langsung saling pandang. Kemudian meletakkan buah dan segera keluar dari sana. Semoga kamu cepat sembuh, Anidia. Dan semoga kamu bisa segera memberikan keturunan untuk keluarga kami. Ucap Tiara seperti mengejek. Pasti, Tante. Jawab Anidia santai. Jika dia belum hamil mungkin dia akan bersedih. Tapi karena dia sedang hamil jadi dia menanggapi semua itu dengan tenang. Udah jangan dipikirkan. Sekarang tidur. Alvano naik ke atas tempat tidur pasien. Dan segera memejamkan matanya. Tangannya sedari tadi terus mengelus perutnya Anidia. Sampai istrinya terlelap. Akhirnya kamu hamil, baby. Aku laki-laki paling beruntung di dunia ini. Aku mendapatkan istri sebaik dirimu. Dan memiliki anak dari rahim wanita yang sangat aku cintai. Aku laki-laki paling beruntung. Setelah mengatakan itu, Alvano bangun dari sana menuju nakas tempat di mana ponselnya berada. Entah dia menelpon siapa. Yang pasti itu sesuatu hal yang sangat serius. Ke-104, kelakuan zirah. Sementara di mansion milik Alvano, Diego sedang mencari cara untuk masuk ke dalam.
Sudah selama sejam mereka di luar, tapi belum juga menemukan cara untuk masuk. Elina, kakak akan berusaha membebaskan kamu dari sini apapun caranya. Diego hendak menyerang, tapi takut kalau nanti Alvano nekat membunuh adiknya. Diego yakin pasti Elina masih hidup, meski mungkin mentalnya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Sementara Elina di ruang bawah tanah menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Setelah hari kemarin dia hendak bunuh diri, dia jadi semangat untuk hidup, agar bisa segera bertemu dengan kakaknya. Kemarin saat tidur, Elina tidak sengaja mendengar perkataan pengawalnya Alvano, yang mengatakan kalau tahanan yang kemarin disekap di markas sudah bebas. Dan Elina yakin salah satu dari mereka pasti ada kakeknya. Olin masuk membawa nampan berisi makanan untuk Elina. Makanan Elina sama seperti makanan yang mereka makan di mansion. Alvano sama sekali tidak membedakan antara makanannya dan para pelayan. Olin, kau baru datang? Tanya Elina saat melihat penjaga membuka pintu untuk Olin masuk. Ya, maaf kalau aku terlambat. Ucap Olin, saat melihat Elina pertama kali Olin tidak menyukainya. Tapi saat melihat Elina yang sekarang dia jadi kasihan terhadapnya. Ya enggak apa-apa. Oh iya, kemana Bianti? Kok malam ini cuma kamu yang nganterin? Bianti disuruh Tuan untuk memasak makanan untuk Nyonya muda. Kenapa harus Bianti? Tanya Elina lagi. Karena Tuan hanya mempercayai Bianti. Emang biasanya siapa yang masak? Bianti sama pelayan lainnya sih. Tapi karena sekarang Nyonya lagi hamil, jadi Tuan mempercayakan semuanya pada Bianti. Maksud kamu Anidia yang hamil? Tanya Elina penasaran. Ya, maaf kalau aku ikut campur. Tapi sebaiknya kamu lupakan tentang perasaan kamu itu deh. Kalau kamu kenal sama Nyonya, pasti kamu bakal sangat sayang sama Nyonya. Dia orang yang baik, bahkan sangat baik. Jelas Olin. Elina langsung terdiam. Dia melihat ke arah Olin kemudian ke arah makanannya. Ya udah, kalau gitu aku keluar dulu. Olin segera pergi dari sana setelah pengawal menutup kembali pintunya. Pagi pukul 7, semua karyawan perusahaan langsung heboh. Karena mereka dari semalam memantau rumah sakit tempat Anidia dilawat. Tapi mereka sama sekali tidak menemukan petunjuk. Apa tidak ada istrinya Pak Alvano yang datang ke sana? Aku juga enggak tahu. Di sana banyak banget penjaga. Bahkan saat masuk aja, mereka melihat ke arah semua orang yang masuk seperti tatapan mematikan. Berarti kamu nggak nemu apa-apa. Tapi aku tahu di mana dia dirawat. Tapi tidak ada yang bisa masuk, karena di depan ada pengawalnya. Tiba-tiba dari depan Zira baru masuk. Semua orang langsung menoleh ke arahnya. Zira sama sekali tidak peduli dengan tatapan mereka semua. Tuh temannya Jalang baru datang. Beruntung bisa dapat perhatiannya Pak Alvano. Zira tidak peduli dengan bisik-bisik semua orang, dia terus melanjutkan perjalanan ke ruangannya. Sementara di rumah sakit, pagi-pagi sekali Anidia muntah. Alvano yang melihatnya jadi sangat gelisah. Dia memanggil dokter hampir setiap menit. Udahlah. Emang kalau lagi hamil muda ya gini. Anidia sudah sangat capek dengan muntah-muntah. Malah ditambah sama kelakuan suaminya yang selalu panik. Non makan dulu ya agar nanti perutnya keisi dikit, ucap Bianti. Aku nggak mau Bi. Rasanya nggak enak. Belum makan aja udah muntah gini. Kalau udah makan malah parah. Keluh Anidia. Tapi Nona harus makan meski sedikit. Kasian bayinya kelaparan. Alvano sama sekali tidak memotong pembicaraan mereka. Emang bayi 2 minggu udah merasa lapar apa? Aneh, batin petir yang baru masuk mendengar ucapan Bianti. Terpaksa Anidia makan meski beberapa suap. Dengan sabar Alvano menyuapi istrinya itu. Kamu nggak ngantor sayang? Enggak baby. Mana mungkin aku ngantor? Sementara istriku di rumah sakit. Kalau misalnya aku sebulan di rumah sakit, apa kamu juga akan sebulan gak masuk kantor? Iya dong baby. Alvano memeluk istrinya itu, dan mencium perut rata Anidia dengan penuh cinta. Bianti sejak tadi sudah keluar dari sana. Begitu juga dengan Petir. Ulang tahun perusahaan tinggal 2 hari lagi, mereka mempersiapkan semuanya dari sekarang. Jordan dan juga Petir sibuk menyiapkan tempat untuk acara nanti. Pukul 10. Richard masuk melihat keadaan Anidia. Kapan aku boleh pulang? Jujur Anidia sangat bosan di sana padahal baru semalam dia menginap. Tapi rasanya sudah seminggu saja. Sebenarnya hari ini kalian udah boleh pulang. Sih, tapi itu tergantungnya Alvano. Anidia langsung menoleh ke arah suaminya.
Besok pagi kita pulang. Ucap Alvano sebelum istrinya meminta pulang hari ini. Kenapa ngaak hari ini aja? Karena kamu masih mual-mual baby. Jadi tunggu sehari lagi oke? Alvano mengelus rambut istrinya dengan penuh kasih sayang. Baiklah. Richard terkekeh melihat Alvano. Apa benar ini sepupunya? Apa mungkin ini orang lain yang melakukan operasi plastik dengan sepupunya? Baiklah kalau begitu aku permisi. Richard segera keluar dari sana setelah memeriksa Anidia. Sementara di kampus, Sisil sedang berdebat dengan Pipit. Apa kau tuli? Anidia tidak akan mau menemui orang seperti kau. Teriak Pipit di hadapan Sisil. Baiklah kalau kalian tetap enggak mau membawaku bertemu Anidia. Aku sendiri yang akan mencarinya. Putus Sisil. Dasar wanita keras kepala. Gumam Lisa. Setelah dari kampus, Sisil ke perusahaan milik Alvano. Pasti Anidia bekerja di sana pikirnya. Dasar bodoh. Dapat suami kaya raya malah kerja di perusahaan suaminya lagi. Benar-benar bodoh. Umpat Sisil. Dia segera masuk ke dalam menemui resepsionis. Kebetulan sekarang jam makan siang. Jadi dia langsung bertanya pada salah satu karyawan yang hendak ke kantin. Permisi. Apa kau mengenal Mora Anidia? Mora Anidia? Kau siapanya? Bukan menjawab karyawan tersebut malah balik bertanya. Aku sepupunya. Apa kau tahu dia di mana? Kami tidak tahu. Dia nggak masuk hari ini. Ya, mungkin dia malu karena terbukti menjual rahimnya untuk CEO kami. Timpal karyawan yang lain. Maaf. Apa maksud Anda ya? Tanya Sisil penasaran. Udah deh ngaku usah pura-pura bego. Sepupu itu jual diri ke CEO kita. Dia menjual anaknya demi uang. Dasar perempuan murahan. Sisil langsung terkejut mendengar perkataan mereka. Kemudian dia tersenyum. Kalian sudah tahu tentang berita itu ya? Aku juga nggak nyangka sama sepupu aku itu. Padahal dulu dia tidak seperti sekarang. Ucap Sisil berakting. Dia memang seperti itu orangnya. Saat melihat pria kaya dia langsung melakukan segala upaya agar mendapatkan semua kemauannya. Termasuk menjual diri. Kalian harus kasih dia pelajaran. Meski dia sudah mendapatkan semua yang dia mau. Dia akan tetap merebut milik orang lain. Kalian berwaspadalah. Lanjut Sisil. Mencoba memanas-manasi keadaan. Semua yang ada di sana langsung bisik-bisik. Sisil yang mendengar itu semua sangat puas. Zira yang baru turun langsung terkejut melihat Sisil. Dasar perempuan gila. Aku harus kasih dia pelajaran agar kapok. Zira sedang mencari cara agar membuat Sisil jerah. Kemudian dia tersenyum saat menemukan ide berliannya. Permisi Pak, ucap Zira pada security yang berjaga di depan. Ya Neng, ada apa? Maaf aku ganggu. Tadi Pak Petir nelpon. Katanya ada orang yang menyebar berita hoax kemari. Dia menyuruhku untuk melapor pada kalian. Ucap Zira. Di mana orang itu Neng? Tanya panik mereka. Kalian ikut aku sekarang. Zira segera masuk ke dalam dan menunjuk ke arah Sisil yang masih menjelek-jelekan Anidia. Itu dia Pak, security itu langsung menyeret Sisil dari sana. Lepasin aku. Kalian akan menyesal telah menyeretku dari sini. Sisil langsung didorong keluar perusahaan oleh dua security tersebut. Lihat aja kalian ya. Aku akan mengadu pada atasan kalian. Tunggu pembalasanku besok. Sisil segera pergi dari sana dengan wajah marahnya. Zira yang melihat itu semua sangat puas. Dia tertawa terbahak-bahak tanpa menyadari ada seseorang yang tersenyum melihat semua tingkahnya. Dasar bocil. 105. Perubahan.